Tanah Teluh, karya dari Erik Syahputra. Ini dia bagian berikutnya. Bu Andin dan Bu Fatma sontak terdiam melihat Asmara yang ikut berdiri dan mendobrak meja. Saya masih punya hati dan saya masih punya otak untuk berpikir. Sudah cukup kepura-puraan ini saya tutupi, sambung Asmara dengan sedikit menangis. Asmara kemudian pergi menuju kamarnya dan kembali menunjukkan sebuah kertas. Sekarang siapa yang jahat? Ucap Asmara pelan dengan mata yang masih menangis. Semuanya tercengang melihat kertas yang ditunjukkan Asmara. Mereka tak percaya dengan yang Asmara tunjukkan. Ini polisi berikan kepada saya, dan ini ditemukan di dalam genggaman tangan Arsi, ucap Asmara. Bu Fatma membelalak. Ia terkejut sekaligus bingung. Saya masih tidak percaya. Kamu? Ucap Bu Fatma dengan mata berkaca-kaca. Di mana Pak Badri? Tanya Bu Fatma. Sementara itu flashback. Pada waktu itu Bu Fatma bertanya kepada Bu Andin. Di mana Pak Badri? Tidak tahu Bu. Sepertinya tadi buru-buru ingin kembali ke rumahnya, jawab Bu Andin. Bu Fatma panik. Ia menggigiti kuku-kukunya untuk meredam rasa panik, namun hasilnya nihil. Irwan, panggil Bu Fatma. Seorang pria berbadan tegap muncul dan menghampiri Bu Fatma. Dia adalah Irwan, anak dari Bu Fatma sekaligus suami dari Bu Andin. Tolong, kamu belikan dulu obat penurun demam untuk anak-anak ya, perintah Bu Fatma. Tapi di luar masih hujan Bu, dan petir juga terus saja bersahutan, sahut Bu Andin. Lalu bagaimana? Anak-anak kondisinya semakin parah, balas Bu Fatma. Tenang Bu, saya bisa kok. Lagi pula masih ada apotik di dekat sini yang masih buka, jawab Irwan. Irwan kemudian pergi mengambil kunci mobil dan menuju keluar. Namun saat ingin keluar, tangannya ditahan oleh Bu Andin. Mas, saya masih takut kamu akan pergi, ucap Bu Andin. Tak usah berpikiran negatif, aku bisa jaga diri, jawab Irwan. Irwan kemudian mengecup kening Bu Andin dan pergi meninggalkannya. Bu Andin menatap kepergian Irwan dengan tatapan yang sedikit ketakutan, sekaligus khawatir. Irwan menaiki mobil, menyalakannya dan kemudian bergegas pergi. Cuaca hujan disertai petir dan angin membuat Irwan kesulitan untuk melihat kondisi di depannya. Beruntung, ia sampai ke apotik dan segera ia bergegas untuk membeli obat tersebut. Mbak, ada obat penurun demam gak? Tanya Irwan. Sebentar, saya lihat dulu ya, jawab wanita di depannya. Wanita itu mencari-cari cukup lama, sambil sesekali menengok dan mengacak-ngacak lemari obat di depannya. Waduh, maaf mas, sepertinya stok obat demam kosong. Coba cari di tempat lain ya, ucap wanita tersebut. Irwan sontak panik. Ia mengacak-ngacak rambutnya dan kemudian pergi dari apotik tersebut. Ia kembali melajukan mobilnya dengan sangat kencang, berhenti pada apotik berikutnya dan kembali menanyakan hal yang sama. Beruntung kali ini ia mendapatkan obat tersebut. Irwan kembali ke dalam mobilnya dan kemudian menelpon Bu Fatma sambil mengemudikan mobilnya. "Mah, aku udah dapat obatnya," seru Irwan. "Cepat kembali Irwan, hujannya semakin deras," balas Bu Fatma. "Iya Mah," sahut Irwan. Irwan kemudian menutup teleponnya dan meletakkan handphonenya di bangku sebelahnya. Irwan sangat fokus saat melajukan mobilnya, dan tiba-tiba handphonenya kembali berdering. Irwan sontak melihat handphonenya dan melihat nama penelpon di handphonenya, istriku. Irwan berusaha menggapai handphonenya tanpa melihat handphonenya dan fokus menatap jalanan. Namun, Irwan terus saja berusaha mengambilnya, hingga akhirnya handphonenya terjatuh. Irwan kemudian melihat di mana handphonenya jatuh dan berusaha menggapainya. Namun seketika, brak, mobil Irwan tertabrak oleh sebuah truk box. Sementara itu kembali ke percakapan di rumah Asmara.
Saya masih tidak percaya kamu, tanya Bu Fatma dengan mata membelalak. Asmara pun ikut menatapnya dengan tatapan geram. Bu Andin yang ketakutan juga membelalakkan matanya, sambil sedikit demi sedikit memundurkan badannya. Ternyata selama ini kamu yang menyantet mereka. Kamu juga yang membunuh Arsi dan Badri, dan kamu juga yang menyebabkan kita semua dihantui rasa takut, seru Bu Fatma. Bu Andin hanya terdiam. Ia menelan ludahnya dengan sangat cepat dan mengeluarkan keringat dari pelipisnya. Kamu pembunuh, Andin, kamu pembunuh, teriak Bu Fatma. Bu Andin terus memundurkan badannya, dan kemudian tangannya meraba sebuah panci di belakangnya dan perlahan menggenggamnya. Kenapa, Andin? Kenapa? Tong! Bu Andin tiba-tiba memukul kepala Bu Fatma dengan kerasnya, dan kemudian Bu Fatma jatuh tak sadarkan diri. Bu Andin kemudian menoleh ke Asmara dan kemudian berlari menghampirinya. Asmara yang sadar akan hal itu berusaha kabur, namun Bu Andin terlalu cepat. Ia berhasil memegang tangan Asmara dan memukulnya dengan panci yang dipegangnya beberapa kali dengan sangat kuat. Asmara ikut tumbang. Kemudian datang Andi yang berusaha untuk melemahkan Bu Andin. Namun tiba-tiba ada seorang pria dengan tampang menyeramkan memukul leher Andi hingga Andi jatuh pingsan. Bu Andin menoleh ke belakang. Ia melihat pria di belakangnya dengan senyuman keji dan mengerikan. Urus mereka, lirih Bu Andin. Pria tersebut kemudian menyekap anak-anak, dimulai dari Sandi, Kiki, kemudian Dimas. Ketiganya tak bisa melawan karena satu, Dimas masih terlalu lemah, sedangkan Sandi dan Kiki tak punya cukup tenaga untuk melawan, dan Reza dan April keduanya masih tak sadarkan diri. Setelah menyekap ketiga anak tersebut, pria tersebut menali badan mereka dan kemudian membawanya ke suatu tempat. Sedangkan Bu Andin, dia menali tubuh Bu Fatma, Asmara, dan Andi, kemudian menggeret mereka mengikuti pria tersebut. Keduanya puas. Senyuman di wajah mereka terlihat jelas. Senyum akan kepuasan akan dendam yang telah terbalas. Sebentar lagi, Trilo akan bangkit dan membuatku menjadi dukun santet paling sakti di jagat ini. Ucap pria tersebut sambil Bu Andin tersenyum ke arahnya. Ya, itu urusanmu. Urusanku hanya ingin melihat mereka mati, seperti apa yang mereka lakukan kepada Irwan, anak-anak manja ini, dan si tua bangka ini serta si parasit ini harus musnah dari muka bumi, sahut Bu Andin. Kita lihat saja nanti bagaimana Trilo akan menghabisi nyawa mereka. Hahaha. Keduanya tertawa lepas, layaknya seorang psikopat yang berhasil mendapatkan korban. Sementara itu, Bu Fatma perlahan membuka matanya. Ia melihat Bu Andin yang tengah berdiri menatapnya dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Kemudian ia melihat seorang pria tua yang tengah duduk menyilah sambil mengkomat-kamitkan mantra. Bu Fatma berusaha bangkit, namun ia melihat dirinya dengan tangan dan kakinya sudah terikat. Bu Fatma kemudian melihat sekeliling. Sebuah tempat yang lumayan besar dengan beberapa pintu merah mengelilinginya, dan juga sebuah lingkaran besar berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Bu Fatma mencoba melepaskan diri, namun ikatan yang mengikat tangan dan kakinya begitu erat. Andin, lepaskan saya, teriak Bu Fatma. Bu Andin sontak menoleh. Ia melihat Bu Fatma dengan tatapan kejamnya. Oh, sudah bangun, Bu. Bagaimana tidurnya? Nyenyak kan? Tanya Bu Andin. Bu Fatma menatapnya dengan tatapan tajam dan geram. Tidak usah basa-basi kamu. Saya tidak menyangka ternyata selama ini kamu dalang dari semua, dibantu dengan pria tua bangka itu, gerutu Bu Fatma. Hei, jangan salahkan saya. Ini semua salahmu juga anak-anak manja itu, balas Bu Andin. Apa salah mereka, Andin? Sampai-sampai kamu tega membunuh dan menyiksa mereka, tanya Bu Fatma.
Ah, dasar bodoh. Harusnya setelah aku lakukan ini semua, harusnya kalian sadar, bentak Bu Andin. Memang apa salah kami ya, sampai-sampai kamu melakukan ini semua? Percaya dengan setan, balas Bu Fatma. Kalian telah membunuh suamiku, dan saya harus ikhlas? Tidak, saya tidak akan pernah ikhlas kecuali kalian merasakan apa yang aku rasakan, jelas Bu Andin. Bu Fatma sontak membelalak. Ia tak percaya bahwa ternyata Iwan anaknya adalah alibi Bu Andin untuk menyiksa anak-anak panti asuhan. Saya masih tidak percaya. Hanya gara-gara itu kamu menyakiti mereka, tanya Bu Fatma. Hei, dasar manusia biadab, apa kamu bilang? Hanya begitu saja, tanya Bu Andin. Karena memanjakan mereka, suamiku mati tertabrak, teriak Bu Andin. Bu Fatma menatap Bu Andin sejenak sebelum membalas ucapan Bu Andin yang terus-terusan membentaknya. Kalau kamu tidak menelponnya terus-menerus, Irwan tidak akan bernasib seperti itu, Andin, seru Bu Fatma. Ah, cukup. Ini semua salah kalian, bukan salahku. Karena sikap manja kalian, suamiku mati mengenaskan. Dan sekarang saatnya kalian menyusul mereka di neraka, ucap Bu Andin dingin. Jangan lakukan itu, Andin. Andin, teriak Bu Fatma. Ah, Mbah Darmijo, tanya Asmara tiba-tiba. Bu Andin menoleh ke arahnya, dan pria yang tengah duduk menyilang yang Asmara panggil Mbah Darmijo ikut menoleh ke arahnya. Wah, kelihatannya ini akan menjadi balas dendam yang sangat dramatis, ucap Bu Andin. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Mbah Darmijo sambil memberinya isyarat dengan menundukkan kepalanya. Mbah Darmijo membenarkan posisi duduknya, kemudian mulai mengkomat-kamitkan mantra. Tangan Mbah Darmijo meraba-raba pinggiran sesajen yang tengah terbakar di depannya, sambil sesekali menaburkan sesuatu di sesajen tersebut. Bu Fatma menatapnya dengan penuh rasa ngeri. Kemudian ia melirik ke arah anak-anak panti. Anak-anak panti masih tak sadarkan diri. Ibu mohon, apapun yang kamu lakukan, lepaskan mereka, Andin, seru Bu Fatma. Hei, pikir pakai otak. Mereka yang menyebabkan ini semua. Kalau saya lepaskan, yang kami siksa apa? Siapa? Tanya Bu Andin. Dasar iblis, teriak Asmara. Hei, bapakmu juga yang menyebabkan ini semua. Kalau dia ada malam itu, mungkin seharusnya dia yang mati, tapi malah suamiku yang mati, ucap Bu Andin. Asmara hanya menangis sambil menatap Bu Andin dengan tatapan yang mengintimidasi. Hei, junjungan penyebar maut, bangkitlah dari neraka tempat kau tinggal, bangkitlah, ucap Mbah Darmijo dengan suara beratnya. Bu Andin hanya menatap Mbah Darmijo yang tengah membaca mantra, dan sesekali pandangannya menatap Bu Fatma dan Asmara. Apapun yang kamu lakukan, lepaskan mereka, Andin. Lepaskan mereka, rengek Bu Fatma kepada Bu Andin. Bu Andin yang mendengarnya memutar bola matanya. Kemudian ia menghampiri Bu Fatma dan pok! Bu Andin menendang perut Bu Fatma. Diam, atau aku buat isi perutmu hancur, teriak Bu Andin. Bu Fatma terbatuk-batuk. Asmara yang melihatnya sedikit tak tega. Asmara kemudian menatap Bu Andin. Wajahnya terlihat sangat puas. Asmara mencoba mencari cara untuk kabur. Ia mencoba menggerak-gerakkan tangannya, berusaha mengendurkan tali yang mengikatnya. Mbah Darmijo masih sibuk memanggil perewangannya dengan mantra-mantranya, dan seketika suara gemuruh mulai terdengar. Lingkaran di tengah ruangan tersebut tiba-tiba bergetar dan perlahan retak dan terbuka. Sebuah sinar berwarna merah kecoklatan keluar dari sana, disusul dengan suara erangan yang benar-benar mengerikan. Dan erangan tersebut sekaligus membangunkan anak-anak panti yang sedari tadi tak sadarkan diri. Anak-anak panti yang melihatnya sangat ketakutan. Mereka harus dihadapkan dengan pemandangan neraka seperti ini. Mata mereka membelalak, terkecuali Reza dan April yang masih tak sadarkan diri. Lalu sebuah tangan raksasa muncul dengan cairan yang menempel di tangan tersebut. Perlahan tangan tersebut keluar sedikit demi sedikit, hingga akhirnya
muncullah sesosok setan dengan darah dan serangga-serangga yang mengelilinginya. Matanya merah menyala, dengan sayap kelelawar di punggungnya dan tanpa tanduk. Bu Fatma yang melihat makhluk tersebut hanya bisa menahan rasa takut. Makhluk mengerikan itu bak tokoh antagonis dalam sebuah dongeng. "Akhirnya kamu bangkit," seru Badarmijo. Makhluk tersebut hanya menunduk, dan kemudian Badarmijo mulai mengkomat-kamitkan mantra dan kembali menaburi sesajen di depannya. Dan kemudian ia mengambil keris dari bagian belakang bajunya, mendekatkan keris tersebut ke dekat sesajen yang terbakar. Makhluk itu kemudian mulai mendongak. Sedikit demi sedikit, matanya yang merah menyala serta wajahnya yang menyeramkan perlahan mulai terlihat. Wajahnya hitam seperti arang, matanya merah seperti darah, dan sayap kelelawar di punggungnya serta kepalanya yang botak dan tubuhnya yang kurus. Makhluk itu adalah salah satu dari anak iblis, Trilo, setan yang menguasai kekuatan ilmu hitam, pelet, santet, dan teluh. Makhluk mengerikan tersebut menatap seisi ruangan. Wajahnya yang mengerikan bergantian menatap semua yang ada di sana. Bak menemukan harta karun. Badarmijo sangat bahagia melihat makhluk tersebut. "Akhirnya kamu bangkit," ucap Badarmijo. Bu Andin yang melihat makhluk tersebut sedikit ketakutan. Kemudian ia melihat ke arah Badarmijo yang terus-terusan tersenyum melihat makhluk tersebut. "Shh, Bah, cepetan," panggil Bu Andin. Badarmijo sontak menoleh, kemudian ia menunduk pelan dan kembali menghadap sesajen di depannya. Ia mulai membaca mantra, dan Bu Andin mengeluarkan sebuah kalung dengan 11 boneka putih yang lehernya terdapat rambut. Badarmijo terus membaca mantra-mantranya, hingga akhirnya ia melemparkan sesuatu ke dalam sesajennya dan kemudian, "Wah!" makhluk tersebut berteriak. Dan setelah itu, ia berjalan menghampiri anak-anak panti. Kemudian tangannya menunjuk ke arah Riri, dan seketika itu juga tubuh Riri kemudian melayang di udara. Perlahan tubuh Riri mendekat ke arah makhluk yang mengerikan tersebut, dan kemudian tangan makhluk tersebut berubah posisi. Tangannya seperti siap mencekek leher Riri sampai putus. Tubuh Riri semakin mendekat. Bu Fatma yang melihatnya sontak histeris. Beberapa kali ia berteriak kepada Bu Andin, namun Bu Andin seperti tidak peduli. Makhluk itu sedikit membuka mulutnya, dan seketika itu juga wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Kini Riri dicekek olehnya. Badarmijo terlihat terus-terusan membaca mantra-mantranya. Riri yang kesakitan berusaha berteriak, namun cengkraman setan tersebut terlalu kuat sehingga melukai leher Riri, dan kemudian darah mulai mengalir dari leher Riri. "Lepaskan Riri, tolong lepaskan dia," teriak Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya semakin senang. Bu Andin tertawa kecil melihat semua orang di ruangan ini tersiksa olehnya. "Tolong," lirih Riri pelan. "Ibu mohon lepaskan mereka semua, Andin, lepaskan. Maafkanlah mereka," rengek Bu Fatma. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Bu Fatma dan mendekatinya. "Sudah cukup saya bersabar. Sekarang mereka harus merasakan apa yang aku rasakan," ucap Bu Andin. "Tolong lepaskan mereka, Andin. Ampuni mereka, Andin. Mereka masih anak-anak," rengek Bu Fatma. "Hah, kemana kalian saat suamiku mati? Menangis saja tidak?" bentak Bu Andin sambil menendang kepala Bu Fatma. Bu Fatma menangis. Ia semakin takut. Sedangkan Bu Andin terus saja tersenyum bahagia melihat semua anak panti tersiksa dengan neraka yang ia ciptakan. Makhluk mengerikan tersebut kemudian menghampiri April. April yang masih lemas tidak berdaya, hanya bisa menunduk tanpa memperdulikan keberadaan makhluk mengerikan tersebut. "Andin, hentikan!" teriak Bu Fatma. Makhluk itu segera mencekek leher April. Ia mengangkat April hingga tidak tubuhnya lagi menapak ke tanah. Bu Fatma melotot sambil menitikkan air mata.
Asmara menangis. Anak-anak panti yang lain tertunduk sambil menangis. Bu Andin tertawa melihat semua penderitaan anak-anak panti. Dimas menatap wajah Bu Andin. Emosi di dalam tubuhnya begitu berkobar melihat wajahnya yang puas akan Raka ini. Dimas kemudian melihat Asmara. Terlihat borgol yang mengikat Asmara mulai sedikit rusak karena Asmara terus-terusan berusaha menarik borgol tersebut. Dimas kemudian menatap makhluk mengerikan tersebut. Amarah Dimas semakin tak terpendam. Ia seakan ingin menghabisi makhluk tersebut. Begitu juga dengan Bu Andin. "Dimas!" panggil seseorang seketika. Dimas sontak menoleh ke pintu sebelah kirinya. Terlihat bayangan sepasang kekasih yang pernah ia lihat dalam mimpinya. "Maafkan kami. Kami tidak bisa menjagamu dengan sepenuh hati," ucap wanita tersebut. Dimas mulai menitikkan air mata. Kemudian bayangan orang tuanya itu berlari, menghampiri makhluk mengerikan tersebut. Seketika makhluk mengerikan tersebut terdorong oleh bayangan orang tua Dimas dan terbawa ke ruangan sebelah kanan. Mbah Darmijo sontak terpental hingga tak sadarkan diri. Bu Andin mulai panik. Asmara yang menyadari hal tersebut seketika langsung menarik ikatan borgol di tangannya dengan sekuat tenaga dan menghampiri Bu Andin. "Bangsat!" teriak Asmara. Asmara kemudian memukul wajah Bu Andin dengan sekuat tenaga dan menendangnya, dan setelah itu Bu Andin terkapar. Kemudian ia pergi meninggalkan Bu Andin dan menghampiri anak-anak panti. "Semuanya baik-baik saja?" tanya Asmara panik. Anak-anak panti tidak ada yang menjawab. Semuanya lemas tak berdaya. Setelah Asmara melepas semua ikatan anak-anak panti, Asmara kemudian membantu anak-anak panti untuk berdiri. Namun seketika, Asmara tercekat. Tubuhnya perlahan mengambang ke atas udara, dan lehernya tercekek. Dan setelah itu terlihat Bu Andin yang menggenggam sebuah boneka berwarna putih dan mengangkatnya ke atas udara. "Mati kau Asmara!" teriak Bu Andin. "Jangan Andin!" teriak Bu Fatma. Bu Andin melempar tubuh Asmara ke tembok hingga membuat Asmara tak sadarkan diri. "Kau pikir kau pahlawan Asmara? Melawanku saja kamu tidak bisa," ucap Bu Andin. Dimas menatap Asmara yang tersungkur lemas tak berdaya. Matanya berkaca-kaca menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Dimas menggenggam tangannya, berusaha meredam amarah. "Dimas!" panggil seseorang lagi. Dimas kemudian menoleh. Suaranya bersumber dari ruangan sebelah kanan. "Pak Badri?" tanya Dimas. Bayangan Pak Badri berdiri tepat di ruangan sebelah kanan, bersama Shania dan Arzi yang menatapnya dengan sunggingan senyum. Mereka bertiga kemudian menunjuk tubuh Mbah Darmijo yang tak sadarkan diri. Terlihat di lehernya, 2 buah boneka putih menggelantung di lehernya. Dimas kemudian mencoba bergerak, merangkak mendekati tubuh Mbah Darmijo untuk mengambil boneka tersebut. Bu Andin kembali mengangkat boneka tersebut dan membuat tubuh Asmara kembali mengambang di udara. "Kamu seharusnya ikut bersama bapakmu!" teriak Bu Andin. Dan lagi-lagi, Bu Andin kembali menghempas tubuh Asmara hingga menghantam tembok dengan kerasnya. Bu Andin kemudian membuang boneka tersebut dan kemudian mengambil sebuah kunci dari saku bajunya. "Sekarang giliranmu," lirihnya pelan kepada Bu Fatma. Bu Fatma tertunduk lemas. Ia menangis. Ia tak habis pikir bahwa Bu Andin akan melakukan ini padanya. Bu Andin melepas borgol Bu Fatma dan kemudian mengangkat dagu Bu Fatma hingga keduanya berhadapan-hadapan. "Ini yang kamu dapatkan ketika kamu membuat suamiku mati," ucap Bu Andin. Bu Fatma menggeleng sambil menangis. "Kamu jahat, kamu jahat," teriak Bu Fatma. "Diam," balas Bu Andin. Bu Fatma terkejut dan Bu Andin kemudian membuang dagu Bu Fatma dari pegangan tangannya hingga akhirnya Bu Fatma kembali tertunduk. "Aku yang berkuasa di sini dan kalian semua hanyalah semut yang bisa kuinjak kapanpun," ucapnya dengan sombong.
Neraka akan menyambut kalian dengan penuh sukacita, sambung Bu Andin. Hei Jalang, teriak Dimas. Bu Andin sontak terkejut. Ia kemudian meraba-raba dadanya dan mengeluarkan kalung boneka tersebut. Cukup di sini omong kosongmu, ucap Dimas dengan sangat geram. Bajingan kau Dimas, teriak Bu Andin. Bu Andin kemudian berlari menghampiri Dimas. Namun Dimas lebih dulu mengangkat tubuh Bu Andin ke udara. Bu Andin tercekat. Ia memegang lehernya sambil melotot ke arah Dimas, mencoba meminta ampun. Bu Fatma dan yang lainnya melihat aksi dramatis tersebut. Semuanya seakan tak percaya dengan apa yang Dimas lakukan. Perlahan, Dimas mendekatkan boneka tersebut ke arah giginya dan perlahan ia menggigit boneka tersebut. Ah! Teriak Bu Andin sambil memegangi kepalanya. Dimas terus menggigit kepala boneka tersebut dan kemudian menariknya dengan giginya. Terlihat leher Bu Andin mulai mengeluarkan semua uratnya dan sedikit demi sedikit lehernya mulai terlihat panjang. Dimas pun menarik kepala boneka tersebut dengan geramnya. Rasanya dendamnya seakan terbalas. Ah! Tas! Trat! Darah menyembur kemana-mana. Dan setelah itu, sebuah kepala wanita penuh darah terjatuh layaknya sebuah kelapa. Dan kepala tersebut adalah kepala Bu Andin. Iya, kepala Bu Andin dan lehernya putus, seperti karet yang ditarik lalu putus dan mengeluarkan banyak darah. Dimas kemudian membuang boneka tersebut ke dalam kobaran api beserta pasangannya. Dan setelah itu, tubuh Bu Andin dan Mbah Darmijo mulai terbakar. Dimas kemudian berjalan membantu Asmara dan Bu Fatma berdiri dan kemudian membantu yang lainnya bangkit dan keluar dari rumah tersebut. Semuanya berjalan pelan dari rumah tersebut, hingga akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari rumah tersebut, si jago merah mulai melahap rumah tersebut. Satu persatu komponen rumah tersebut hangus. Bu Fatma dan Asmara mencoba berteriak meminta bantuan kepada warga setempat. Sontak, warga-warga mulai berdatangan dan membantu keduanya. Ayo, kita bawa ke rumah sakit, seru salah satu warga. Semua warga kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Malam itu adalah malam kutukan. Malam lahirnya sebuah ilmu. Ilmu yang gaib lagi mistis. Teluh. Sementara itu setelah kejadian tersebut, semuanya dilarikan ke rumah sakit. Semuanya baik-baik saja, hanya membutuhkan perawatan sampai kira-kira minggu depan, ucap seorang dokter. Terima kasih dok, lirih Bu Fatma. Saya permisi terlebih dahulu, ucap dokter tersebut sembari pergi meninggalkan Bu Fatma sendirian. Bu Fatma kemudian mendekati Dimas. Ia kemudian duduk di sebelahnya sembari mengelus-ngelus kepalanya. Kamu yang sabar ya, maafin ibu, ucap Bu Fatma. Tak apa Bu, semua sudah berlalu. Dan semuanya juga baik-baik saja bukan? Tanya Dimas. Bu Fatma yang mendengar pertanyaan Dimas hanya bisa menjawabnya dengan senyum, menandakan bahwa semua baik-baik saja. Dimas kemudian mencoba bangkit dari posisinya. Menyadari hal itu, Bu Fatma kemudian membantu Dimas dan menempatkannya dalam posisi yang nyaman. Dimas menatap semua teman-temannya, Andi, Reza, April, Riri, Sandi, dan Kiki. Ya, itulah yang tersisa semenjak Bu Andin menyebar teror mengerikan tersebut. Bu, bagaimana dengan kondisi Bu Andin? Tanya Dimas. Bu Fatma yang mendengar namanya dipanggil oleh Dimas, sontak menoleh dan kemudian tersenyum sebelum menjawab pertanyaan. Polisi sudah datang ke TKP kemarin dan mereka menemukan 2 mayat yang sudah hangus di sana, ucap Bu Fatma. Dimas menunjukkan ekspresi bingungnya dan kemudian membenarkan posisi duduknya. Jadi Bu Andin dan Mbah Darmijo? Tanya Dimas. Iya, mereka sudah mati, jawab Bu Fatma. Lalu Kak Asmara? Tanya Dimas. Beruntung dia dapat diselamatkan. Dia ada di ruangan sebelah, ucap Bu Fatma. Dimas merasa lega, akhirnya mereka bisa terbebas dari jeratan teror mengerikan tersebut. Rasanya sangat lega dan bahagia, mengingat kedepannya mereka akan hidup dalam balutan kedamaian. Dimas tersenyum sambil menatap semua teman-temannya yang masih terbaring lemah. 2 tahun kemudian, April menyiapkan beberapa piring dibantu Riri yang membawa nasi serta beberapa sendok di tangannya. Keduanya meletakkannya di atas sebuah meja kecil, dan kemudian setelah itu mereka kembali menuju dapur. Di dapur terlihat Asmara dan Bu Fatma yang tengah memasak, dan wanginya harum sekali.
Ada yang perlu dibantu, Bu? Tanya April. Hei, sudah, nggak usah repot-repot. Panggil saja teman-temanmu yang lain. Suruh cepat turun. Makan yuk, perintah Bu Fatma. Baik, Bu, seru April seraya pergi meninggalkan Bu Fatma dan Asmara di dapur. Tok 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 tok. April mengetuk pintu beberapa kali sambil sesekali memanggil nama teman laki-lakinya. Dim, Res, Di, panggil April. Kemudian pintu di depan April terbuka. Terlihat tengah berdiri di sana sambil menatapnya. Ada apa? Tanya Reza. Bu Fatma nyuruh kalian turun untuk makan siang, ucap April gugup. Reza memperhatikan gerak-gerik April, sedikit aneh namun lucu. Kenapa gugup? Tanya Reza. April menatapnya, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali dengan cepat. Enggak apa-apa, seru April. Oh ya udah, kalau nggak kenapa-napa ngapain masih di sini? Tanya Reza. April yang mendengar pertanyaan Reza seketika berubah menjadi ganas. Wajahnya berubah menjadi masam dan sedikit sinis. Kemudian April pergi meninggalkan Reza, berjalan cepat sambil sedikit berceloteh saat pergi. Kemudian Reza, Dimas, dan Andi keluar dari kamarnya dan pergi menuju meja makan. Kini mereka tinggal di sebuah rumah di pusat kota. Mereka berpikir mungkin di pusat kota suasananya sedikit berbeda. Walaupun ramai, setidaknya mereka jauh dari hal-hal mistis yang aneh. Ibu kangen banget suasana seperti ini, ucap Bu Fatma. Semuanya juga begitu, Bu. Semuanya rindu suasana seperti ini, ucap Asmara. Ya, Ibu harap selamanya akan seperti ini ya. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu, balas Bu Fatma. Semoga saja Bu, balas April. Ayo makan, seru Bu Fatma. Semuanya kemudian mengambil lauk masing-masing. Canda dan tawa kembali diciptakan hari itu. Rasanya mereka sudah lepas dari bayang-bayang teror mengerikan 2 tahun lalu. Mereka mulai bisa tersenyum kembali. Kehangatan panti asuhan yang pernah hilang kini kembali. Mereka akhirnya bisa tertawa setelah apa yang mereka lewati. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Erik Syahputra. Dan tentunya buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.